Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwan wal akhwat, solihin solihat dimanapun anda berada, Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan silsilah dari kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah. Tentu kita mengkajinya tidak panjang lebar karena kita hanya ingin mengambil intisari dan beberapa inspirasi amal dalam kehidupan kita. Kita sekarang masuk hadis yang ke-14. Hurmatu damil muslim, haramnya menumpahkan darah seorang muslim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan yashhadu an la ilaha illallah, tak kala dia telah bersyahadat la ilaha illallah, wa anni rasulullah, dan bersaksi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa bihda thalath, kecuali karena tiga perkara. Dibolehkan karena tiga perkara: as-sayyibuz zani, orang yang telah menikah kemudian berzina; wan nafsu bin nafsi, kemudian nafsu bin nafsi, yaitu kisos, membunuh orang yang telah melakukan pembunuhan; wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yaitu orang yang meninggalkan agamanya, yang menjauhkan diri dari al-jamaah, yaitu dari umat Islam, murtad dari agamanya. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang juga sangat luar biasa faedahnya, sampai-sampai Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan wa huwa minal qawaid al-khatirah li ta'alluqihi bi akhtaril asya' wa huwa ad-dima. Ini merupakan kaidah yang sangat penting yang perlu kita kaji. Kenapa? Karena ini terkait tentang perkara yang sangat urgen, yaitu darah. Baik, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, Islam begitu lengkap. Islam telah mengajarkan bagaimana kita berkehidupan dengan baik, bertangga dengan baik. Sampai dalam urusan darah, Islam itu sangat peduli. Jangan sampai darah ditumpahkan dalam kondisi terdolimi atau tidak dibenarkan oleh syariat. Tentu itu akan menimbulkan berbagai macam kekacauan. Kemudian jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ini faedah kedua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa seorang muslim yang telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dibunuh kecuali karena tiga perkara. Yang pertama adalah karena kisos, yang kedua karena dia itu berzina, kemudian yang ketiga karena dia murtad. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang zina maka hukumannya adalah rajam. Dan rajam ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Setidaknya ada dua sahabat, dua perempuan yang diriwayatkan yang dirajam oleh Nabi Muhammad SAW karena mereka mengaku telah berzina. Yang pertama adalah wanita dari Gomidiyah, sehingga disebut dengan Al-Gomidiyah. Kemudian yang berikutnya adalah Ma'iz. Kemudian jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, kalau itu riddah maka hukumannya adalah dibunuh. Hukumannya adalah dibunuh. Kemudian selanjutnya adalah orang yang membunuh, maka hukumannya adalah kisos. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa katabna alaihim wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi, dan kami telah sampaikan bahwa hukuman orang yang membunuh adalah dibunuh. Walakum fil qisasi hayatu ya ulul albab, sesungguhnya dalam menegakkan kisos itu ada kehidupan. Jadi jangan dikira kalau kisos itu pembunuhan yang sekejam. Justru kalau tidak ada kisos, orang akan begitu gampang membunuh. Seorang pejabat membunuh rakyat itu biasa. Kemudian keamanan membunuh orang orang yang dianggap kriminal atau baru tertuduh kriminal juga nanti biasa, akan banyak pembunuhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah itu sebagai sebuah kehidupan, karena dengan cara seperti itu orang akan berpikir panjang untuk menghilangkan nyawa seseorang. Kalau hukumannya biasa, apalagi hukuman penjara yang bisa dipotong masa tahanannya karena Idul Fitri, karena Lebaran 17 Agustus, atau karena bayaran dan lain sebagainya, itu memang tidak membuat orang kapok. Karena darah itu sesuatu yang sangat mahal. Tidak ada nyawa dijual di pasar.
Maka Islam sangat-sangat peduli terkait masalah ini. Ba'asyir muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya dalam kisos ini ada beberapa pengecualian. Yang pertama, seorang laki-laki merdeka ataupun seorang merdeka tidak boleh dikisas gara-gara membunuh seorang budak. Ini sebagian pendapat demikian, walaupun lain mengatakan bahwa dia harus dikisos. Yang kedua, seorang orang tua baik bapak atau ibu tidak dikisas karena membunuh anaknya, karena pada hakikatnya anaknya milik dia, walaupun dia boleh dihukum dengan hukuman berat. Kemudian yang ketiga adalah seorang muslim tidak boleh dibunuh karena dia membunuh orang kafir, karena pada hakikatnya darah orang kafir itu halal ditumpahkan. Tidak ditumpahkan karena sebab-sebab lain, misalnya karena perjanjian, karena dia kafir dhimmi dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait masalah riddah, Rasul pernah bersabda, man baddala dina faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka hendaklah dia dibunuh. Baik, apakah selain tiga ini boleh diperangi atau boleh ditumpahkan darahnya? Tentu ada, misalkan bugot. Bugot itu boleh diperangi. Demikian juga kelompok-kelompok sesat yang mempertahankan dirinya dengan senjata, maka umat Islam boleh memeranginya. Supaya apa? Supaya kesesatan tidak tersebar. Demikian juga jemaah sekalian, orang yang meninggalkan beberapa rukun Islam, walaupun para ulama berbeda pendapat. Contoh, sholat. Sebagian para ulama dan ini pendapat ulama salaf, dia orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Maka hukumannya kalau dia tidak mau tobat adalah dibunuh. Dibunuhnya karena hukuman dia sebagai orang murtad. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa dibunuhnya bukan karena sebagai hukuman murtad, tapi karena had meninggalkan sholat. Ini pendapat pendapat sebagian para ulama. Jadi kalau dia disuruh taubat gak mau, maka hukumannya adalah dibunuh. Menurut pendapat para ulama, dibunuhnya karena hadnya, bukan karena kekafirannya. Tapi sebagian ulama salaf mengatakan dia dibunuh gara-gara dia murtad, karena meninggalkan sholat adalah murtad. Demikian juga orang yang tidak mau bayar zakat, bahkan mempertahankan dirinya dengan kekuatan, maka dia boleh ditumpahkan darahnya, yaitu diperangi, sebagaimana yang terjadi pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini luar biasa ya, karena menjaga terkait tentang darah seorang muslim, dan darah itu sesuatu yang sangat tinggi nilainya, tidak dijual di mana-mana, tidak ada yang mampu menciptakan darah manusia. Hadis ini juga jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang 3 kejahatan yang sangat mengerikan sekali. Yang pertama adalah kejahatan kelamin. Dalam masa ini adalah perzinahan. Zina itu oleh para ulama didefinisikan sebagai yaitu memasukkan alat kelamin laki-laki dalam kemaluan perempuan, berarti bukan lewat duburnya ya, dalam kemaluan perempuan, dan perempuan tersebut dalam keadaan hidup, atau laki-laki tersebut dalam keadaan hidup. Jadi kalau udah mati bukan zina namanya, tidak kena hukum tidak kena hukum zina. Atau kalau seandainya lewat belakang, maksudnya lewat pantat, tidak disebut zina misalnya itu. Tapi para pemimpin Islam boleh melakukan ta'zir, bahkan hukumannya lebih buruk daripada hukum yang berzina. Misalkan orang yang liwat, orang yang homoseks, atau orang yang suka mendatangi perempuan yang bukan mahramnya dari arah belakang, hukumannya bisa jadi bukan sekedar rajam, tapi mungkin dia dilempar dari tempat yang sangat tinggi pakai helikopter, sebagaimana pendapat para ulama kepada orang yang melakukan liwat, orang yang melakukan homoseks, maka dilempar dari tempat yang sangat tinggi sebagai bentuk kias terhadap hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaumnya Lut, yaitu diangkat tempat tinggal mereka sampai tinggi sekali, anjingnya melolong ya, berteriak, kemudian baru dibalikkan. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat menghukumi kalau ada orang yang liwat, yang gay atau lesbi, itu diangkat ke tempat yang tinggi kemudian dilempar. Kalau sekarang mungkin dia bawa pakai pesawat ataupun helikopter, kemudian dilempar dari atas. Jangan pakai parasut, karena memang hukuman murtad, hukuman dibunuh. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tindakan kriminal yang sangat jahat sekali, dan hari ini sudah banyak terjadi. Kenapa demikian? Karena banyaknya sarana yang membuat orang mudah melakukan perbuatan zina. Dipersulitnya pernikahan, kemudian tontonan yang sangat mengerikan sekali, pergaulan yang sangat bebas, ikhtilat antara laki dan perempuan, ini sangat mengerikan sekali. Yang kedua adalah kriminal yang paling besar adalah orang tersebut membunuh. Dan hari ini kita lihat di negeri kita saja banyak sekali pembunuhan gara-gara masalah rebutan warisan, gara-gara rebutan pacar, gara-gara begitu gampang orang tuh
menghilangkan nyawa seseorang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Sesungguhnya dalam kisos itu ada kehidupan. Wahai orang-orang yang mau berpikir, kenapa kalau seandainya dibiarkan hukumannya biasa 2 tahun 3 tahun seumur hidup, toh nanti dikurangi dengan masa karena Agustusan, karena Lebaran dan lain sebagainya, orang nggak punya efek kapok untuk membunuh. Tapi kalau seandainya kisos, maka orang berpikir 1000 kali untuk menghilangkan nyawa seorang, walaupun nyawa rakyat jelata. Baik, ma'asyiral muslimin, dan yang terakhir adalah murtad. Ini adalah kriminal yang sangat tinggi dalam kategori Islam. Murtad banyak ragamnya. Satu bisa syirik akbar, yang kedua bisa nifak akbar, yang ketiga kufur akbar. Syirik akbar misalkan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kufrul akbar misalkan menginjak Al-Qur'an dengan sengaja, kemudian menaruh Al-Qur'an ke dalam jamban. Kemudian misalkan nifak akbar. Apa nifak itu? Contoh, bersama dengan orang kafir memerangi kaum muslimin. Ini adalah perbuatan murtad yang boleh diperangi dan dibunuh pelakunya. Dan hari ini sangat mengerikan perbuatan ini. Begitu banyak kaum muslimin yang tertimpa penyakit nifak akbar, syirik akbar, ataupun kufur akbar. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita dari perbuatan-perbuatan haram ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.